Shalom Ibu. Shalom, shalom Dan, apa kabar? Aduh apa? Bu, luar biasa Bu, puji Tuhan. Ibu apa kabar Bu? Baik, baik, saya baik-baik. Thank Ah, you. iya saya sangat tersanjung bisa nge-live bareng. Jujur saya kagum sama pelayanan Ibu, sama firman Tuhan yang Ibu bawakan di YouTube, di Instagram dan sungguh sangat memberkati saya Bu. Thank you Dan, thank you. Baik. Ya, jadi hari ini saya punya konten yang namanya sharing and blessing Bu. Tujuannya adalah untuk sharing satu sama lain mengenai firman Ya, Tuhan dan juga untuk memberkati setiap teman-teman yang menonton di live pada hari ini Bu. Jadi ya, ya. kiranya teman-teman diberkati mengenai sharing pada hari ini. Kita akan bahas mengenai firman Allah yang murni. Apakah Alkitab sesungguhnya adalah firman Allah yang murni atau bagaimana? Dan kita akan kupas secara mendalam selama 40 menit ke depan bersama hamba Tuhan yang luar biasa, Ibu Pendeta Onata Hapari. Oke Bu, saya akan buka dalam doa. Kita akan berdoa teman-teman, Please. kita bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur pertemuan yang indah antara hambamu ini Tuhan dengan Ibu Pendeta Onata Hapari Tuhan. Biar kiranya sharing hari ini Tuhan dapat memberkati setiap teman-teman yang menonton pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Thank you. Jadi Bu, Yes, eh, hari ini kita membahas soal firman Allah yang murni. Kenapa saya ya, mau bahas ini? Karena jujur beberapa minggu yang lalu saya baca di kitab Amsal 30 ayatnya yang kelima. Dan itu sungguh menggugah hati saya untuk membahas hal ini, Bu. iya. Makanya eh, saya mau mengajak Ibu bersama-sama untuk membahas bersama-sama, Bu. Nah, saya akan bacakan Iya, dulu iya, firman Tuhannya di Amsal 30 ayatnya yang kelima. Demikianlah firman iya. Tuhan. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Nah, bagaimana dengan pandangan Ibu sendiri mengenai ayat ini, Bu? Begini Dan, penting untuk kalau saya pribadi sangat penting buat kita untuk mencermati kata per kata Ya, supaya pada akhirnya kita bisa tarik sebuah kesimpulan besar mengenai ayat yang baru saja kita baca. Jadi kalau Dan nggak keberatan, izinkan saya berbagi apa yang saya pelajari supaya nanti sama-sama kita bisa menarik kesimpulan gitu ya Dan. siap, siap, Bu. Nah, kata firman di situ kalau dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata imra atau emrah gitu. Jadi imra atau emrah itu arti yang pertama adalah begini, sesuatu yang diucapkan, Mm, berkaitan dengan perkataan Tuhan. ya, Jadi firman itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri gitu. Itu satu. Yang kedua, emrah itu artinya adalah semua hal yang menunjuk tentang Tuhan. Jadi ini bukan hanya sekedar dia punya kata-kata saja, tetapi segala hal yang mewakili diri Tuhan, gitu. mm, Nah, kata firman punya pengertian yang ketiga di situ tuh, emra atau imra, itu artinya adalah perintah, lalu janji. ya, Berarti Alkitab bilang, firman sama dengan sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan berkaitan dengan dia punya kata-kata. Firman adalah sesuatu yang mewakili diri Tuhan sendiri. Lalu firman adalah sebuah perintah. Lalu firman itu adalah janji. Nah, kemudian kata berikutnya apa teh? Firman Allah. Kata Allah di situ Ibrani bilang aloha, sorry, Eloha, atau kita biasa kenal dengan kata ini Elohim. oke, Iya ya, orang banyak lebih lebih familiar dengan kata Elohim daripada kata Eloha gitu. Nah, kata Allah di situ Elohim atau Eloha atau Elohim itu arti yang paling pertama adalah true God.
gitu. Jadi sudah ditegaskan bahwa ini yang bicara ini adalah true God, Tuhan yang benar, yang sedang menampilkan realita tentang dirinya itu adalah Tuhan yang benar. Yang sedang memberi perintah adalah Tuhan yang benar, lalu kemudian yang sedang berjanji itu adalah Tuhan yang benar. Benar. Ada? Kata Eloha atau Elohim, pengertian yang kedua adalah ini, dan Allah unggul. Kalau Inggrisnya bilang Supreme God. God. Kata Supreme itu kan artinya unggul dan gak bisa dikalahkan. Jadi kata Elohim itu menegaskan bahwa dia adalah Tuhan yang unggul, yang gak bisa dikalahkan karena ada dua hal. Satu, dia punya kekuasaan tertinggi. Dua, dia punya posisi tertinggi, dan makanya sulit sekali, nggak bisa itu dikalahkan. Nah, Alkitab lagi bilang bahwa yang sedang berkata-kata adalah Tuhan yang ini nih, Tuhan yang benar, tapi juga Tuhan yang unggul, yang nggak bisa dikalahkan oleh apapun atau siapapun, berkaitan dengan dia punya posisi dan berkaitan juga dengan dia punya kekuasaan. Nah, tadi kan Alkitab bilang, semua firman Allah ya adalah murni. Nah, kata murni sendiri dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata ini dan sarap. S-A-R-A-P, sarap. Sarap itu pengertian yang pertama adalah ini, dan saya baca ya. Murni dan bersih. Gitu. Betul, pure, murni dan bersih. Seperti logam yang sudah melampaui sebuah proses penyaringan, dan yang kita dapat adalah yang murni itu sendiri. Nah, harus digarisbawahi bahwa kata murni itu menekankan bahwa firman Tuhan itu telah teruji dalam saringan sebagai sesuatu yang murni dan mahal. Makanya kalau diingatkan dan ingat sekali waktu tuh Yesus mengajar hal kerajaan Allah atau hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang gali ladang dan kemudian menemukan sebuah tempat, lalu menemukan apa tuh, mutiara gitu ya, dan lalu kemudian mutiara itu dipendam, lalu dia jual semua miliknya supaya pada akhirnya dia bisa mendapatkan itu mutiara. Jadi coba lihat, Yesus sedang berupaya untuk menyampaikan realita bahwa begini, firman yang keluar dari mulut Tuhan itu semurni itu dan semahal itu, dan gitu. Persoalan dari kebanyakan orang percaya adalah begini, kita seringkali mengabaikan firman, kita seringkali, kalau boleh saya pakai kalimat ini, gitu, ada banyak orang percaya yang bukan hanya mengabaikan firman, tetapi meremehkan kekuatan dari firman itu sendiri, gitu. Padahal kata murni di situ lagi berupaya untuk menjelaskan bahwa firman itu semurni logam yang telah mengalami proses penyaringan, dan hasil dari semua logam yang telah mengalami proses penyaringan itu pasti murni dan harga mahal. Jadi kita sekarang ini perlu melihat bahwa begini, Tuhan dan perkataannya itu mahal. Semua hal yang mewakili diri Tuhan itu mahal. Semua perintah Tuhan itu mahal. Semua janji Tuhan itu mahal. Nah, harus dihargai gitu, dan jangan dianggap remeh, jangan acuh tak acuh, lalu menganggap bahwa enggak penting firman Tuhan gitu. Nah, itu kata murni yang pertama. Murni atau kata saraf dalam bahasa Ibrani, itu arti yang kedua adalah firman Allah itu teruji karena telah melampaui proses tes gitu. Kita ini hidup di tahun 2020 ya, Dan. Tapi semua kita tahu bahwa bumi ini udah tua gitu. Berganti generasi, dari satu generasi ke generasi yang lain, telah berpindah dari satu angkatan ke angkatan yang lain sampai pada angkatan kita hari ini. Nah, sejarah menulis, jadi cermatilah bahwa ini bukan sekedar firman Tuhan menulis, tapi sejarah juga menulis bahwa Tuhan itu teruji gitu loh. Karena telah melampaui proses dites berkali-kali oleh manusia, dan Tuhan itu, makanya Alkitab bilang,
firman Tuhan itu murni, artinya setelah melampaui proses tes berkali-kali, ternyata yang terjadi adalah firman Tuhan itu teruji. God Himself, semua hal yang mewakili diri Tuhan itu teruji. Tuhan punya perintah, bahkan Tuhan punya janji, itu teruji gitu. Jadi kebenaran dari ayat ini seharusnya menggiring kita kepada proyeksi berpikir ini, dan bahwa begini, kalau memang sudah diuji, untuk apa diuji lagi gitu? Karena kata-kata yang sering kali manusia pakai adalah begini kan, dan kalau engkau memang Tuhan, you know, dalam doanya kita gitu, dalam teriakannya kita gitu ya, dalam tekanan gitu tuh suka, manusia tuh suka banget keluarkan itu kalimat. Kalau engkau memang Tuhan, satu, dua, kalau memang Tuhan itu ada, nah itu kan kalimat yang sering orang ucapkan gitu kan, dan hanya untuk berupaya minta Tuhan membuktikan dirinya gitu. Makanya, dan ingat nggak waktu pencobaan di mana Yesus dicobai, di mana nih? Di padang gurun toh? Di padang gurun. Nah, kemudian coba perhatikan pencobaan yang Yesus harus jalani. Salah satu di antaranya kan Alkitab bilang gini, jika engkau anak Allah. Sudah tahu? Nah, kedua, ubah batu jadi roti. Jika engkau anak Allah, buanglah dirimu dari bubungan bait Allah, maka malaikat-malaikat itu akan diperintahkan untuk menata kakimu supaya jangan kakimu terantuk kepada batu. Kalau kamu mau seluruh isi dunia ini gitu, caranya gampang sekali, tinggal sujud dan mengakui bahwa setan adalah the most powerful one gitu. Setan adalah yang lebih berkuasa dibanding dengan Tuhan, istilahnya begitu. Nah, pada pencobaan-pencobaan itu kan sebenarnya begini, setan lagi memproyeksikan sebuah kerangka berpikir bahwa mari kita uji ulang tentang realita Tuhan. Mari kita uji ulang tentang realita mengenai perkataannya Tuhan. Makanya kenapa di kitab Amsal yang ayat yang tadi kita baca, Alkitab sudah bilang bahwa firman Tuhan, ulang, semua yang dikatakan Tuhan, semua yang mewakili dirinya Tuhan, semua perintah Tuhan dan semua janji Tuhan, itu nggak perlu diuji, karena memang sudah teruji. Gitu. Nah, yang terakhir, kata kata murni atau sarap, dan arti yang ketiga adalah begini, firman Allah itu murni, sarap, murni sama dengan sarap. Sarap tuh artinya adalah firman Allah itu tegak dan gak bisa digoyang. Makanya ketika orang berpegang kepada firman Tuhan, itu tuh masih ingat nggak yang Alkitab bilang, kalau dasar betul, mau badai sehebat apapun, rumah nggak akan roboh gitu. Kalau dasar betul. Tapi kalau dasar nggak betul, jangankan badai, dan ditiup angin dikit aja gitu, pasti oleng. Setelah oleng, kalau misalnya memang dasarnya memang betul-betul tidak solid, pasti tinggal tunggu waktu roboh. Nah, di Amsal ayat yang tadi kita baca, Amsal 30 ayat 5, Alkitab tuh lagi berupaya kasih tahu bahwa begini, firman Tuhan itu murni, artinya firman Tuhan itu tegak dan nggak bisa tergoyangkan. Jadi siapapun yang membangun kehidupan di atas dasar firman, dan somehow you believe it or not, kita akan menjadi orang-orang yang tegak berdiri. Apakah kita menghadapi proses? Iya. Apakah kita berhadapan dengan tekanan? Iya. Apakah dalam cerita hidup kita ada banyak air mata yang terkuras? Iya. Apakah kita mengalami realitas sesak di dada, ingin berteriak supaya seluruh dunia tahu bahwa proses ini berat? Kita semua mengalaminya, tetapi yang terjadi adalah begini. Waktu firman itu menjadi dasar dalam kehidupan kita, firman itulah yang Alkitab bilang gini, firman yang murni itu, firman yang tegak dan gak bisa digoyang itu, yang akan meneguhkan realita tentang kita, bahwa kita mau digoncang dari sisi manapun, dan kita gak akan tergoncang.
Ya. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita telah memutuskan untuk membangun kehidupan di atas dasar firman Allah yang murni itu gitu dan gitu. Makanya coba saya kembali lagi kepada itu pencobaan di padang gurun kan. Coba semua kita paham waktu setan mulai melepaskan cobaan-cobaan itu kepada Yesus, cara Yesus counter setan itu kan cuma dengan satu cara dan Iya, menggunakan firman. ada tertulis, cuma itu yang Yesus mainkan. Karena kekuatan itulah makanya dari pencobaan 1, pencobaan 2, pencobaan 3, Yesus nggak goyah dan padahal coba mari kita jujur dulu. Mari kembangkan logika berpikir dan mari jujur terhadap diri sendiri. Kalau kita punya kuasa sehebat Yesus, istilahnya gitu ya, dalam posisi lapar kita bisa dong, Den. Ya. Ubah aja batu jadi roti gitu. Tergoda banget, apalagi kalau jujur ya, dan realitanya kan gini, apalagi kalau ada orang yang nantang kita nih, masa sih ada Iya. kuasa, kamu punya kuasa segede itu, coba buktiin dong gitu. Kita tuh kan kayak gimana sih, dan kayak tergoda banget to prove Merasa ourselves. tertantang. Exactly, kita tuh tergoda banget untuk buktikan bahwa oh lu belum tahu gua aja gitu, ngerti maksudnya nggak sih gitu. Iya, ngerti. Cuma lihat loh, cara Yesus berhadapan dengan pencobaan pada situasi susah loh, dan bayangkan dan hari itu tuh di satu padang gurun dan yang nggak tahu tuh pada momen itu tuh siang hari atau malam hari. Sedangkan kita tahu suhu di padang gurun ekstrim. Ya. Siang panas banget, malam dingin banget. Lalu ada pada posisi kelaparan dan itu kan momen-momen yang paling gampang tuh untuk kita bikin ya udahlah, who cares anyway, ubah aja yang penting masalah lapar selesai. Itu kan logika berpikir kita. Tapi coba lihat, apa yang membuat Yesus tidak goyah? Ini saja nih Alkitab bilang, firman Allah itu murni, firman Tuhan itu sarap firman Tuhan itu tegak, nggak bisa digoyang. Makanya waktu kita berhadapan dengan apa aja dalam kehidupan, selama firman itu telah berubah menjadi keyakinannya kita, dan itu yang akan terjadi sama dan like father like son, seperti like father like daughter, seperti Yesus nggak tergoyah karena ada kekuatan firman di dalam dia, dan kita akan mengalami hal yang sama gitu. Kalau firman Tuhan menjadi proyeksi utama dari begini, perenungan kita, pemahaman kita, bekal atau pegangan kita waktu kita menghadapi realita apa saja dalam kehidupan, itu yang membuat pada akhirnya kita nggak goyah. Dan makanya kalau itu yang tadi saya bilang dari awal, kalau orang gimana ya, kalau orang anggap remeh firman, yang rugi tuh orang itu sendiri sebenarnya. Dan kerugian kita waktu kita enteng firman, menganggap bahwa firman itu udah jadul gitu, ruginya nanti di kita. Secara ini yang Alkitab berupaya ajar bahwa firman Tuhan itu update banget dengan realita atau kondisi kita, one day at a time, dari satu hari ke hari berikutnya. Firman Tuhan itu sangat update gitu. Itulah yang akan membuat dan saya dan semua dari kita bisa bertahan menghadapi apa aja, dalam situasi rumit apa aja, karena dasarnya kita firman Allah, makanya kita nggak akan goyah gitu. Dan ada ayat penting yang lain ya, Dan, yang saya pikir sangat penting untuk membuktikan kemurnian dari firman Tuhan. Kita bisa lihat di Bilangan pasal 23 ayat 19. Setelah ini saya selesai, dan please, it's your time. Bilangan pasal 23 ayat 19 ya, Dan. Alkitab bilang begini. Ini ayat hebat gitu, yang berupaya untuk menegaskan bahwa firman Tuhan memang murni. Coba, Allah bukanlah, Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Coba lihat kalimat berikutnya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak
menepatinya gitu. Nah, kalimat awal, Allah bukanlah manusia, jadi jangan samakan Tuhan dengan manusia sehingga ia berdusta. Kata berdusta di situ Ibrani bilang kazab. Kazab itu artinya adalah begini, Tuhan itu nggak pernah ditemukan dan nggak pernah ditemukan berdusta. Artinya kan ini yang Alkitab berupaya kasih tahu. Dari angkatan ke angkatan, yang kemudian berganti dari angkatan 1 ganti ke angkatan 2 and so sampai kepada angkatan kita hari ini. Nah, Alkitab tuh berupaya kasih tahu buat kita bahwa somehow ya, Tuhan tuh nggak pernah ditemukan berdusta. Manusia ketahuan bohong banyak dan sering banget kan, you know. Setiap hari Tapi kayaknya. Tuhan, kenapa? Setiap hari. Tapi Tuhan, Alkitab bilang, dan dia bukan manusia. Dia nggak pernah ditemukan berdusta. Itu satu. Dua, kata berdusta, kasab, itu artinya adalah begini, teruji sebagai pendusta. Secara ini yang Alkitab bilang, Tuhan bukan manusia. Berarti dia tidak pernah teruji sebagai pendusta. Uji dia, gitu. Kita tidak akan pernah menemukan bahwa Tuhan tuh teruji sebagai pembohong berkualitas dewa. Ya itu nggak pernah tuh bisa. Nggak pernah ada manusia yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu pendusta. Sebab contoh sederhana dan contoh paling sederhana. Israel di zaman penindasan Mesir waktu itu, beribu-ribu tahun yang lalu tuh, Alkitab bilang begini, Israel harus begging kepada Tuhan. Itu 400 tahun lebih kan. Secara Tuhan pernah berjanji bahwa dia akan mengekspresikan freedom itu sendiri kepada umatnya. Tapi dan bayangkan 400 tahun lebih orang Israel begging. Kalau coba logika berpikir, kita memohon setahun aja berdasarkan apa yang Tuhan janji. Dan janji itu nggak kita lihat tergenapi dalam setahun, kita udah ragukan Tuhan, right? Nah, ini bayangkan deh, dalam posisi ini udah begging lebih dari 400 tahun, itu udah berganti berapa puluh angkatan dan ternyata janji nggak tergenapi kan gitu. Tapi somehow ini yang Alkitab bilang, setelah waktu Tuhan tiba, itu Tuhan langsung turun tangan tuh. Berarti kan Alkitab dari awal berupaya kasih tahu kepada kita bahwa coba uji Tuhan aja. Kita nggak akan pernah menemukan bahwa dia teruji sebagai pendusta. Enggak. Baru kata berdusta, itu arti yang terakhir, kasab itu artinya adalah gini, Tuhan itu bukan manusia. Manusia itu mengecewakan dan suka gagal dalam menggenapi apa yang mereka bicarakan. Nah, Tuhan bukan manusia. Berarti Alkitab lagi bilang, kita harus pegang realita ini, bahwa Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Sebab apa yang dia bicarakan itu tidak mungkin gagal untuk hidupnya kita, kecuali kita menolaknya dan gitu. Makanya kan lalu kemudian yang terakhir ya, Alkitab bilang dia bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Kata menyesal Ibrani bilang naham. Naham itu artinya adalah begini, menyesal dan minta maaf. Coba pernah nggak dan menemukan Tuhan minta maaf? Sorry ya, hari itu tuh saya kilaf berjanji. Maaf banget saya nggak bisa genapi. Nggak ada ceritanya, Dan. Tuhan kalau berjanji kan selalu begini. Alkitab bilang, karena dia sudah menimbang dulu, dia sudah menakar dulu kekuatannya. Dan tadi kita udah belajar kan, bahwa di ayat yang tadi kita baca, Amsal pasal 30, dia adalah Elohim, the prime God, supreme God. Tuhan yang unggul dalam kekuasaan dan unggul dalam posisi. Jadi kalau dia bicara, dia nggak mungkin tuh menyesali lalu minta maaf ke kita sebagai umat ciptaannya, sebab apapun yang dia janji, dia pasti genapi. Nah, itu bukti bahwa firman Tuhan tuh murni, Dan. Nah, itu kira-kira, Dan, saya selesai. Please. Terima kasih banyak Bu penjelasannya, bahwa jujur saya banyak dapat hal yang baru dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Tetapi saya juga mau jelaskan sedikit bahwa saya sangat setuju dengan penyampaian dari Ibu Pendeta bahwa memang murni itu teruji. Murni itu tidak Iya. tidak ada celah, tidak ada sedikit
noda atau kotor, atau yang sesuatu yang bukan eh, murni atau bukan yang tercela. Tetapi firman Tuhan itu sudah diuji oleh Allah sendiri ketika Allah ingin menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia. Pasti Allah sudah memikirkannya, Allah eh, sudah mengatur apapun apa yang ingin dia sampaikan agar ini berguna untuk umat manusia juga gitu dan masa depan Iya, sampai Tuhan Yesus datang iya, kedua kali. Nah, tapi gini Bu, saya iya. mau ada pertanyaan. Mhm, Bagaimana pandangan Ibu gitu loh. Kan tadi kita sudah bahas mengenai firman Allah yang murni. Nah, banyak iya. memang pemikiran yang berkata Tuhan, kalau memang Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada umat manusia? Nah, Iya. pertanyaan saya seperti ini, Bu. Bagaimana dengan serangan-serangan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, yang menyerang bahwa oh firman yang ada di Alkitab itu bukan firman yang asli, bukan firman yang murni, bukan firman yang benar. Justru kitab kami yang lebih benar, lebih murni gitu. Begini, Dan. Kita kita nggak bisa counter apa yang orang sudah yakini. Ngerti Hmm, maksudnya kan, Dan? ngerti. Eh, Dan sudah meyakini sesuatu, lalu kemudian saya berupaya untuk menjelaskan buat Dan realita dari sebuah kebenaran. Nah, itu susah, Dan, untuk bisa dipahami. Kecuali Dan menjadi orang yang membuka diri, gitu. Hmm, Untuk bisa membiarkan pemikiran objektif itu berbicara dengan lantang beserta dengan bukti kepada kita gitu. Baru mungkin apa yang kemudian kita jelaskan gitu itu baru bisa mungkin begini sedikit banyak memberikan sedikit pencerahan kepada hmm, orang tertentu gitu. Sebab begini, susah berdebat dengan orang yang sudah meyakini bahwa kita salah. You know what I mean? Susah ya. menyampaikan maksud kepada orang yang telah secara, saya menggunakan kalimat ini, secara subjektif meyakini kita salah. Hmm, Lain halnya dengan begini, kalau orang itu objektif dan kita juga objektif, ketika kita berkomunikasi seorang akan yang lain, itu bisa masuk tuh, Dan. Jadi menurut saya jauh lebih baik untuk begini, memahami saja tentang uh, pola berpikir yang sudah terbangun. So kalau kita ya. berupaya untuk menjelaskan segala sesuatu dari base yang telah kita yakini, akan selalu terjadi perdebatan sampai kepada titik ini dan debat kusir. Iya, debat kusir. Tuh, setuju. Iya, nah isu dari debat kusir adalah poinnya apa? Orang nggak akan pernah dapat poin. Kecuali itu yang saya bilang, kedua belah pihak harus berani menjadi objektif. Kalau kedua belah pihak membuka diri dan berpikir objektif, saya rasa titik temu pasti akan ada. Atau kadang-kadang karena berbenturan dengan apa yang orang yakini, bisa jadi kita akan mengakhiri diskusi dengan we agree to disagree gitu. Kita Oh, setuju bahwa kita nggak bersetuju gitu. Nah, itu yang kira-kira saya bisa uh, sampaikan gitu dan dari cara saya memahami. oke. Sama satu lagi Bu, pertanyaan sebelum kita tutup karena Ya, sudah mau 40 menit. Bagaimana ya. eh, logika atau pemikiran kita itu sejalan dengan logika atau pemikiran firman Tuhan, atau bisa saya mudahkan perkataannya, kehendak kita sama seperti kehendak Tuhan. Mm-mm. Kenapa? Jadi saya tanyanya bagaimana kita sebagai orang percaya dapat satu kehendak dengan kehendaknya Allah sendiri itu Bu. Ah, gini dan itu tuh gini dan kalau kalau saya ya dan itu tuh
butuh proses panjang dan gitu. Kalau saya gitu, itu butuh proses panjang. Apa ya? Sebuah sebuah keinginan yang kuat itu harus menjadi sebuah kesatuan dan gitu. Kita memang mau gitu untuk takluk kepada pemerintahan Tuhan dalam hidup kita pakai firman-Nya. Keinginan itu harus bertumbuh dengan sangat signifikan di dalam kita. Lalu yang kedua, yang tadi saya bilang butuh proses panjang tuh artinya begini, kita akan butuh untuk latihan tiap hari dan nah latihan terbesar adalah melatih cara berpikirnya kita untuk setuju dengan apa yang firman Tuhan ajar. Sebab begini, cara berpikir kita akan lebih sering melaporkan kepada kita apa yang terlihat oleh mata jasmani kita. Sedangkan harus diakui dalam realitanya firman Tuhan itu lebih banyak berkaitan dengan ya seimbang lah, berkaitan dengan apa yang juga tidak terlihat kan, gitu. Ya. Untuk mempercayai apa yang kita punya mata hari ini nggak bisa lihat, itu yang saya bilang dibutuhkan kemauan yang keras untuk menaklukkan diri kepada Tuhan punya pemerintah di dalam firman-Nya. Lalu yang kedua, dibutuhkan keberanian untuk menjalani proses latihan one day at a time, sampai pada akhirnya pikiran kita itu adalah pikiran yang kemudian dapat didisiplin sesuai dengan takaran firman Tuhan yang kita pahami dan gitu. Berarti ya perlu adanya pelatihan di dalam pemikiran atau hati kita, bagaimana kita menjadi satu atau tunduk kepada otoritas Tuhan, kehendak Tuhan itu sendiri. Ini latihan a lifetime dan latihan seumur hidup dan gitu. Karena kalau bahasa saya ya dan kalau bahasa saya pikiran manusia tuh liar banget. Betul, setuju Bu. Gitu. Makanya kan medan pertempuran terbesar dalam hidupnya manusia itu ada di pikiran. Nah, salah satu ayat favorit saya dan itu ada di Filipi 4 ayat 8. Itu kan Alkitab bilang semua yang benar, manis, adil, suci, mulia, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji, itu harus dipikirkan kan dan dipikirkan di situ logisomai kan artinya itu harus dijadikan inventaris dalam otak. Itu harus dijadikan sebagai alasan utama kenapa kita bertindak, alasan utama kenapa kita bicara. Jadi gini, yang ada dalam pemikiran kita adalah hal-hal mulia. Karena dalam pikiran kita adalah hal-hal mulia, maka isi dari perkataan kita mulia, kelakuan kita mulia. Karena kelakuan dan kata-kata berbasic kepada atau alasan utama kita bicara, alasan utama kita bertindak, itu adalah berdasarkan inventaris dalam otaknya kita, dalam pemikiran kita, Den. Makanya tadi saya bilang, melatih isi pikir itu a lifetime process. Dan dibutuhkan kegigihan gitu. Kitanya mau nggak? So kadang-kadang sejujurnya ya Den, capek tau nggak sih? Secara kita tuh maunya berpikir gampang kan gitu. Tetapi pada titik-titik tertentu dalam kehidupan almost every day, ini kan yang kita bilang, kekuatan perenungan itu akan menggiring kita kepada keberanian untuk setuju dengan firman Tuhan. Walaupun kedagingannya kita tuh banyak kontraknya kan Dan gitu. Makanya saya bilang butuh proses panjang Dan. Tapi apakah bisa berhasil? Susah iya, tapi apakah bisa berhasil? Bisa banget Dan. Bisa banget gitu. Yang pada akhirnya itu akan menuju kepada kedewasaan rohani ya. Iya dan kerelaan untuk dididik Dan. Sebab salah satu persoalan terbesar kenapa kita itu nggak mengalami perubahan dalam kata-kata dan kelakuan adalah karena egonya terlalu dominan dan tidak terbuka kepada didikan gitu. Padahal Tuhannya kita itu Tuhan yang mendidik gitu. Dia mendidik umatnya.
Nah, kalau umatnya terbuka kepada Tuhan punya didikan, yang akan terjadi adalah perubahan kita ke arah dewasa itu menjadi semakin signifikan dan waktunya akan lebih lebih cepat, dan bukan waktu cepat karena karbitan, bukan, tapi karena kita paham, lalu kita putuskan setuju dengan firman Tuhan, lalu kita hidup, maka kualitas dewasa itu menjadi semakin gampang gitu dan untuk bertumbuh di dalam kita. Amin. Amin, Bu. Bu, sebelum ditutup, boleh Ibu kasih kesimpulan atau harapan kepada teman-teman yang sudah nonton, yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Bu? Kesimpulannya sederhana. Yang lagi bicara kepada kita pakai firman-Nya itu Supreme Ya. God. Tuhan eh, Tuhan yang unggul, yang gak bisa dikalahkan oleh apapun. Nah, karena realita itu harusnya waktu dia berbicara kepada kita melalui firman, kita ini harus berani menaklukkan diri kepada dia punya perkataan gitu. Sebab apapun yang dia bicara itu pasti jadi untuk hidupnya kita. Makanya keberanian untuk menaklukkan diri terhadap Tuhan punya perkataan dalam kemahakuasaannya itu akan memudahkan Tuhan bekerja leluasa dalam kita dan akan memudahkan kita untuk bertemu dengan penggenapan demi penggenapan dari semua perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan pernah anggap remeh Tuhan punya perkataan, sebab Dia adalah hmm, uh, Tuhan yang berkuasa atas kita punya kehidupan dan juga Tuhan yang berkuasa atas kita punya kematian. Kalau kita nggak mendasarkan hidup kita pada perkataan Tuhan, goyahlah kita dalam hidup. Tapi kalau kita berbasic kepada perkataan Tuhan, selamanya kita nggak akan tergoyahkan karena firman akan menopang kita dengan kekuatan solid sehingga kita akan selalu berhasil keluar dari proses hidup sebagai orang yang menang. Nah, kalau tentang saran ya, Dan, saya pikir begini. Kita harus berani membuka diri untuk menjadi sangat objektif dalam merenungkan firman Tuhan, supaya kita menjadi sehat dalam cara berpikir, sehat dalam kata-kata, dan sehat juga dalam kelakuan. Sehingga waktu kita bertumbuh, kualitas kedewasaan kita teruji, Dan bukan karwitan. Kira-kira itu saya sih, Dan. Thank you. Terima kasih banyak, Bu. Ibu boleh pimpin kita dalam doa, Bu, sebelum kita tutup, Bu? Yes, Dan. Mari kita doa ya, Dan. Tuhan, kami berdoa biarlah kami ditemukan sebagai orang-orang yang semakin berani untuk setuju dengan Tuhan punya perkataan. So kami tahu perkataan Tuhan mewakili diri Tuhan sendiri, mewakili kekuasaan di dalam diri Tuhan, mewakili kehebatan yang ada dalam diri Tuhan. Kiranya kami semua setuju dengan perkataan Tuhan, setuju untuk menjadikan perkataan Tuhan sebagai dasar utama dalam hidup kami, supaya seumur hidup kami akan dikenal sebagai orang-orang yang membangun kehidupan di atas dasar yang benar, bertumbuh dengan sehat, dan menghasilkan buah-buah yang berkualitas di dalam kehidupan. Bisa dinikmati oleh Tuhan, dan juga bisa dinikmati oleh sesama manusia. Seluruh kebenaran yang telah kami pelajari materaikan dalam pemahaman kami, supaya seumur hidup kami dikenal bukan hanya sebagai pendengar firman saja, tetapi teruji sebagai pelaku-pelaku kebenaran dalam hidup tiap hari. Terima kasih, berkat-Mu menyertai kami semua, berkat Tuhan juga menyertai Dan secara pribadi. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibu, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Biar kiranya Tuhan terus memberkati Ibu dalam pelayanan dan keluarga, di dalam organisasi Ibu juga. Saya juga sedikit baca juga, Bu. Thank you, Dan. Terima kasih banyak, Bu. Tuhan memberkati. Thank you. Tuhan berkati dan sampai ketemu. Bye. Sampai ketemu, Bu. Tuhan memberkati. Yes, bye. Oke, teman-teman, sebagai kesimpulan dari saya pribadi adalah firman Tuhan adalah firman yang murni, yang pertama. Yang kedua adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang teruji. Dan yang ketiga adalah firman Tuhan itu mutlak. Mutlak dalam arti akan terus ada dari sebelum kita hidup
maupun setelah kita atau masa depan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Karena ingat, firman Tuhan itu akan tinggal tetap di dalam hati setiap manusia. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di Share and Blessing selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.